فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa maknanya al? Ya. Al-atba. Fauzan, maknanya al apa? Bukan al atau sama sub artinya atba. Atba. Kalau disebutkan al sama atba maka artinya al-bait. Al-mu'minun min ahli bait. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu amma ba'd. Amma hadhihi naibatun an ismi syartin wa fi'lih. Amma ini adalah pengganti dari isim syarat dan fi'ilnya. Wa taqdir mahma yakun. Itu isim syarat dan apanya? Fi'ilnya. Mahma yakunnya digantikan oleh apa? Amma. Mahma yakun min syai'in. Qala Ibnu Malik amma ka mahma yakun min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Adapun mah wa amma itu seperti mahma yaku min syai'in, artinya bisa digantikan kedudukannya oleh siapa? Mahma yaku min syai'innya itu bisa digantikan oleh apa? Amma. Wa fa litil witilwiha, dan fa sababiyahnya itu amma ba'du fa hadza, fa-nya itu masuk pada apa? Litil witilwiha, kata yang setelahnya. Fa-nya masuk tidak langsung setelahnya, tapi setelahnya. Litilwi tilwiha. Nah, dia kan nggak masuk pada kalimat ba'du, nggak masuk setelah apa? Amma langsung, paham ya? Amma fa ba'du enggak, tapi yang setelahnya dua kali, paham ya maksudnya? Maksudnya kan amma ba'du, kalau dalam matan kita ini amma ba'du fa hadza. Lihat jaraknya antara amma berapa kata? Dua kata. Itu artinya apa? Litilwi tilwiha, masuk fa pada kata yang setelah katanya. Ya rahmatullah. Wujuban ulifa, wajib harus ada apa? Fa setelah amma. Itu maknanya litilwi tilwiha, setelah katanya, setelah kata yang ada setelahnya. Kalau bahasa apa ini, dua kata setelah amma baru masuk apa? Fa pada kata yang kedua setelah amma. Fa qauluhum amma ba'du fa taqdir mahma yakun min syai'in ba'du hadza fa hadza, lanjutannya. Wa alaihi fal fa'u huna rabitatan lil jawab. Maka fa-nya di sini adalah untuk mengikat jawabannya. Wal jumlah ba'daha fi mahalli jazmin jawab syart, dan jumlah yang setelahnya fi mahalli jazm sebagai jawab syart. Wa yahtamilu indi an takuna amma ba'du fa hadza ay anna amma harfu syartin wa tafsilin aw harfu syartin faqat mujarrad min an tafsil wa taqdir amma ba'da dzikri hadza fa ana adzkuru kadza wa kadza. Adapun setelah penyebutan ini maka aku akan menyebutkan ini. Bisa juga. Wala hajat an nuqaddir fi'la syart, dan enggak perlu kita untuk menakdirkan apa? Ya langsung syaratnya mana? Ammanya itu. Paham ya? Nah, karena hukum asalnya tidak ada apa? Takdir. Wa naqulu inna amma harfun naba manabal jumlah. Dia huruf yang menggantikan posisi apa? Jumlah. Enggak perlu kita takdirkan mahma yakun. Qauluhu fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, yang tertolong sampai hari kiamat, ahlus sunnati wal jamaah.
Qauluhu fahadha al-isyarah labudda an takuna ila syai'in mawjud. Hukum asalnya yang namanya isyarah itu harus kepada sesuatu yang telah ada. Ana indama aqulu hadha fa ana usyiru ila syai'in mahsusin zahirin. Aku tatkala mengatakan hadza ini, maka aku sedang menunjuk kepada sesuatu yang bisa dilihat, yang nampak, yang bisa diraba. Wa hunal muallif katabal khutbah qabla al-kitab. Beliau menulis muqaddimahnya ini sebelum adanya apa? Kitabnya. Hadzanya kemana? Sudah ada belum? Belum ada, setelahnya kan. Nah, tapi beliau sudah bilang apa? Hadza. Wa qabla an yubrizal kitab li'alam syahid, dan sebelum beliau menampakkan kitab kepada alam yang menyaksikan. Fa kaifa dzalik? Bagaimana mungkin ini? Aqulu, maka aku katakan innal ulama yaqulun, bahwasanya para ulama mereka mengatakan in kanal muallif katabal kitab summa katabal muqaddimah wal khutbah fal musyaru ilaihi mawjudun wa mahsus. Kalau seandainya penulisnya menulis kitabnya terlebih dahulu, kemudian baru dia menulis muqaddimah dan khutbah kitabnya, maka yang ditunjuk berarti sudah apa ini? Sudah ada. Wala fihi iskal, dan tidak ada kerancuan padanya. Wa in lam yakun katabah, kalau dia belum menulisnya, memang urutannya seperti ini, dia nulis muqaddimahnya, baru khutbahnya, baru isi apanya? Kitabnya. Kalau dia belum menulisnya, fa innal muallif yushiru ila ma qama fi dhihnihi anil ma'ani. Maka dia mengisyaratkan kepada apa yang ada di benaknya berupa apa? Makna. Kepada sesuatu yang baru direncanakannya. Ini yang mana maksudnya? Yang baru ada di mananya? Benaknya. Nah. Allati sayaktubuha fi hadzal kitab, yang akan dia tulis di dalam kitab tersebut. Wa indi fihi wajhun tsalits, dan aku punya sisi yang ketiga. Wa huwa annal muallif qala hadza bi'tibari halil mukhatab. Muallifnya mengatakan ini, fahazanya ini ditinjau dari sisi keadaan siapa yang diajak bicara. Dari sisi kita siapa ini? Si pembaca. Dari sisi kita si pembaca, ketika kita membaca hadza, sudah ada belum lanjutannya? Sudah ada belum? Sudah ada. Kan sudah ada lanjutannya, sudah selesai beliau tulis. Nah, sehingga beliau bilang hadzanya itu kepada sesuatu yang sudah ada ditinjau dari sisi siapa? Kita. Karena kita kan sudah membacanya, sudah jadi apanya? Kitabnya. Wa huwa annal muallif qala hadza bi'tibari halil mukhatab wal mukhatab lam yukhatab bidzalika illa ba'da an barazal kitab wa sadara. Dan mukhatab tidaklah diajak bicara dengan kalimat seperti itu kecuali setelah kitab tersebut apa? Nampak dan muncul, terbit, sudah muncul kitabnya. Fa ka'annahu yaqul fa hadzal ladzi baina yadayka kadza wa kadza. Seolah-olah penulisnya mengatakan ini yang ada di hadapanmu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza idzan salah satu aujuh. Maka ini tiga sisi. Sisi yang pertama apa? Kalau penulisnya menulis bukunya dulu, baru menulis apanya? Muqaddimahnya dan khutbahnya. Maka ini enggak ada iskal padanya. Karena hadzanya isyarahnya kepada sesuatu yang sudah jadi, sudah ada. Kalau sebaliknya, dia menulisnya khutbahnya dulu dan muqaddimahnya baru matannya. Maka isyarahnya adalah kepada sesuatu yang ada di mana? Di benak berupa makna yang akan dia tuliskan dalam apa? Buku. Sisi yang ketiga, bahwasanya hadzanya ini adalah kepada sesuatu yang sudah ada ditinjau dari sisi siapa ini? Si mukhatab. Karena kitabnya ketika dia sedang membacanya, mukhatabnya semuanya sudah jadi di hadapannya. Nah. Qauluhu i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah. I'tiqad ifti'al minal aqd wa huwa ar-rabtu wasyad. I'tiqad adalah timbangan ifti'al dari al-aqd. Maknanya adalah mengikat dan mengencangkan. I'tiqad dari kata-kata aqada, maknanya mengencangkan, mengikat. Ada min haitsu tasrif al-lughawi. Ini dari sisi tasrifan lughawinya. Amma fil istilah indahum, adapun secara istilah menurut mereka, fa huwa hukmudz dzihnil jazim, hukum dari benak yang ada di benak yang pasti, yang yakin. Yuqalu i'taqadtu kaza, aku meyakini hal seperti ini, yakni jazamtu bihi fi qalbi, aku memastikannya di dalam hatiku. Fa huwa hukmu dzihnil jazim,
Ini maknanya i'tiqad. Hukmul zihni al-jazim. Hukum dari benak yang pasti. Fa in tabaqal waqi' fa sahih. Kalau mencocoki kenyataan maka itu akidah yang apa ini? I'tiqad yang benar. Wa in khalafal waqi' fa fasid. Kalau menyelisih kenyataan maka itu adalah keyakinan yang rusak. Fa i'tiqaduna annallaha ilahun wahidun sahih. Keyakinan kita bahwasanya Allah adalah sembahan satu-satunya ini benar. Wa i'tiqadun nasara annallaha tsalitsu tsalatsah batilun. Dan keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Allah adalah satu dari tiga adalah keyakinan yang batil. Li'annahu mukhalifun lil waqi'. Dikarenakan menyelisih kenyataan. Wa wajhu irtibatihi bil ma'na lughawi. Dan sisi kaitannya dengan maknanya secara bahasa zahir, tampak jelas. Li'annahu hadzal ladzi hakama fi qalbihi ala syai'in ma ka'annahu aqadahu alaihi wa syaddahu alaihi bihaitsu la yatafallatu minhu. Dikarenakan hukum yang ada di dalam hati orang tersebut seolah-olah dia mengikatnya dan mengencangkannya yang tidak akan lepas dari mananya? Hatinya. Sehingga merubah keyakinan itu jauh lebih susah daripada merubah amalan secara zahir. Kamu ajari orang sholat yang salah sholatnya itu gampang. Karena nggak berkaitan dengan apa? Akidah, nggak berkaitan dengan apa? I'tiqad. Adapun yang berkaitan dengan i'tiqad maka susah karena sudah diikatnya di dalam apanya? Hatinya, sudah diyakininya seperti ini keyakinanku. Al-firqah bikasril fa bimakna ta'ifah, kelompok. Qala Allah Ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya berangkat satu kelompok dari mereka untuk belajar bersama dengan Rasulullah SAW di jihad. Wa amal furqah bid-dhamm fa hiya ma'khuzatun minal iftiraq. Adapun furqah dengan dhammah fa-nya maka diambil dari kata iftiraq. Furqah perpecahan. Kalau firqah diambil dari apa? Ta'ifah maknanya. An-najiyah ismu fa'ilin min najah idza salima, maknanya selamat. Najiyah fid dunya minal bid'ah salimatun minha, selamat di dunia dari bid'ah. Wa najiyatun fil akhirati minan nar, di akhirat juga selamat dari neraka. Sehingga ini artinya firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Di mana selamatnya? Di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari apa? Bid'ah, di akhirat selamat dari neraka. Wa wajhu dzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sisi pendalilannya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, berarti yang satu itu kelompok yang apa ini? Selamat. Inilah asal muasal kenapa dinamakan kelompok tersebut al-firqah an-najiyah. Nabi mengabarkan perpecahan kelompok dan hanya satu yang apa? Selamat, najah. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berada sama seperti dengan aku berada di atasnya dan para sahabatku. Hadzal hadits yubayyinu lana makna najiyah. Hadis ini menjelaskan kepada kita makna najiyah. Faman kana ala misli ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, barang siapa yang berada di atas seperti yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya, fa huwa najin minal bid'ah, maka dia pasti akan selamat dari bid'ah. Wa kulluha finnar illa wahidah idzan hiya najiyah minan nar, maka dia adalah yang selamat dari neraka. Fan najahuna minal bid'ah fid dunya wa minan nari fil akhirah, dari bid'ah di dunia dan dari neraka di akhirat. Pun makna mansurah insyaallah pada hadis yang pada lanjutan insyaallah. Sehingga ini maknanya amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah. Amma ba'du, amma pendapat yang masyhur adalah naibah dari apa? Isim syarat dan apanya? Dan fiilnya mahma yakun. Nah, adapun pendapat beliau ya ammanya itu yang apa? Huruf yang menggantikan apa? Jumlah seluruhnya itu. Nah, tidak perlu kita takdirkan adanya fi'il syaratnya. Kemudian tentang isyarahnya tadi 3 sisi, kemudian i'tiqad,
Iftial dari kata apa? Aqada, idza rabata wa syaddah, mengikat dan mengencangkannya. An-najiyah, al-firqah artinya ta'ifah. Kalau furqah dari mana? Iftiraq, perpecahan. An-najiyah yang selamat dari bid'ah di dunia dan dari neraka di akhirat. Allahu a'lam bishawab.